Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yala Satrendra Putra dengan NIM akhir 069 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tayamum, yaitu tentang teorinya dan juga prakteknya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teorinya. Tayamum adalah salah satu keistimewaan yang diberikan kepada umat Islam. Secara bahasa, tayamum artinya bermaksud atau menyengajakan. Hal ini sesuai dengan ungkapan orang Arab, yakni tayammamtu asfi syai'a, yang maknanya saya menginginkannya. Perintah bertayamum ternyata memiliki asbabun nuzul sendiri. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya suatu ayat Al-Quran. Adapun latar belakang atau sebab-sebab turunnya ayat tayamum tidak lepas dari keberkahan Abu Bakar As-Siddiq dan keluarganya. Dikutip dari kitab Al-Bidayah wan Nihaya Ibnu Katsir, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Ketika kami sampai di suatu tempat yang bernama Al-Balda atau di Zatul Jalsi, terputuslah kalung yang kupakai. Maka Rasulullah SAW menyuruh rombongan berhenti untuk mencarinya, dan orang-orang pun berhenti bersama beliau. Sementara mereka tidak mendapati air dan tidak mempunyai air, maka orang-orang mendatangi Abu Bakar dan berkata, tidaklah engkau melihat apa yang telah diperbuat oleh Aisyah? Dia telah membuat Rasulullah berhenti, dan manusia pun berhenti bersamanya. Sementara mereka tidak mendapatkan air dan tidak memilikinya. Maka datanglah Abu Bakar ketika Rasulullah berbaring meletakkan kepalanya di atas bahuku sedang tertidur. Abu Bakar mendatangiku dan berkata, engkau telah menahan Rasulullah dan manusia sementara mereka tidak memiliki air dan tidak pula mendapatkannya. Aisyah pun berkata, maka ayahku mencelaku habis-habisan sambil menusuk-nusuk pinggangku dengan tangannya. Tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali takut Rasulullah terganggu tidurnya. Sementara Rasulullah masih tetap beristirahat hingga pagi datang dan mereka tidak memiliki air. Maka Allah menurunkan waktu itu ayat mengenai tayamum. Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Surah An-Nisa ayat 43. Usaid bin Hudair berkata, bukanlah ini awal dari keberkahan kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Maka Aisyah berkata, kemudian kami membangkitkan kendaraan tungganganku dan ternyata kalung tersebut berada di bawahnya. Dari kisah ini dapat dipetik hikmah bahwa Abu Bakar dan keluarganya memiliki keutamaan dan keberkahan yang membawa manfaat besar bagi umat Islam. Lewat kisah ini, umat Islam mendapatkan keistimewaan bolehnya bertayamum dan berkat kesabaran Rasulullah dan keluarga Abu Bakar, akhirnya kalung yang jatuh itu ditemukan di bawah tunggangan Ummul Mukminin Aisyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat sah tayamum, sunnah ketika melaksanakan tayamum, rukun tayamum, dan juga tata cara atau praktek tayamum. Yang pertama, sebab melakukan tayamum. Yang pertama, dalam perjalanan jauh dan jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sangat sedikit. Jadi, jika dalam keadaan tersebut kita diperbolehkan melakukan tayamum. Yang kedua, tidak ditemukan air walaupun kita sudah berusaha. Jadi, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan tidak ditemukannya air, maka diperbolehkan melakukan tayamum. Yang ketiga, air yang ada suhu atau kondisinya tidak bisa mensucikan atau terkena najis atau kotor. Yang keempat, air yang ada cukup untuk minum. Jadi jika ada air, tapi air ini tuh hanya cukup untuk kita minum, maka lebih baik kita tayamum. Jangan memaksakan air itu untuk kita wudhu. Yang kelima, air berada di tempat yang jauh, dan bila mengambilnya, maka waktu sholat habis. Jadi jika ada air, tapi tempatnya itu jauh, dan jika kita memaksa mengambilnya, maka itu bisa
menghabiskan waktu sholat, maka diperkenankan untuk tayamum saja. Yang keenam, pada sumber air yang terdapat mara bahaya. Jadi jika ada sumber air, contoh ada sumber air, namun di sumber air tersebut itu ada buayanya, kan itu bahaya. Maka diperkenankan untuk tayamum saja. Yang ketujuh, sakit parah dan tidak boleh terkena air. Selanjutnya yaitu tentang syarat sah tayamum. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Jadi sahnya tayamum itu yang pertama, itu harus masuk waktu sholat terlebih dahulu. Jika tidak masuk waktu sholat, itu tidak sah. Yang kedua, memakai tanah berdebu yang bersih dan suci. Jadi tidak langsung kita cari tanah atau debu, langsung kita tempelkan. Tidak, kita harus cari yang bersih dan suci terlebih dahulu, agar tayamum kita sah. Yang ketiga, beralasan untuk melakukan tayamum. Yang keempat, tidak diketemukannya air. Yang kelima, tidak sedang haid maupun nifas bagi wanita. Tentu. Selanjutnya, sunnah ketika melaksanakan tayamum. Yang pertama, kita disunahkan untuk membaca basmalah. Yang kedua, kita disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, kita disunahkan membaca doa ketika selesai tayamum. Yang keempat, mendulukan kanan daripada kiri. Jadi kanan terlebih dahulu. Lalu kelima, meniup debu yang ada di telapak tangan. Yang keenam, menggosok selajari setelah menyapu tangan hingga siku. Selanjutnya yaitu tentang rukun tayamum. Yang pertama, niat tayamum. Yang kedua, menyapu muka dengan debu atau tanah. Yang ketiga, menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga siku. Selanjutnya yaitu tata cara atau praktek tayamum. Yang pertama mungkin saya jelaskan terlebih dahulu, lalu akan saya lanjutkan dengan prakteknya. Jadi penjelasannya yaitu yang pertama membaca basmalah. Yang kedua, renggangkan jari jemari, tempelkan ke debu, tekan hingga debu melekat. Jadi yang pertama, mungkin akan saya langsung praktekkan ya. Yang pertama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disunahkan menghadap ke kiblat. Yang kedua, renggangkan jari jemari, tempelkan ke debu, tekan hingga debu melekat. Lalu angkat kedua tangan, lalu tiup telapak tangan untuk menepiskan debu yang menempel. Tetapi tiup ke arah berlainan dari sumber debu tadi. Lalu yang keempat, niat tayamum. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Yang artinya saya niat tayamum untuk diperbolehkan melakukan sholat karena Allah Ta'ala. Lalu mengusap telapak tangan ke muka secara merata. Selanjutnya bersihkan debu yang tersisa di telapak tangan. Yang ketujuh, ambil debu lagi dengan merenggangkan jari jemari, tempelkan ke debu, tekan-tekan hingga debu melekat. 8. Angkat kedua tangan lalu tiup telapak tangan untuk menepiskan debu yang menempel, tetapi tiup ke arah berlainan dari sumber debu tadi. Lalu 9. Mengusap debu dimulai dari tangan kanan lalu ke tangan kiri. Jadi sampai siku kita usap. Nah, itulah tata cara atau praktek dari tayamum. Mungkin segini penjelasan dari saya tentang tayamum dan juga tentang praktek tayamum. Jika ada salah kata, baik saya sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.